Hai Sobat Queen, memenuhi permintaan banyak Sobat Queen untuk berwisata horor. Kali ini Queen tampilkan satu wisata horor, yaitu Rumah Belanda. Rumah Belanda sudah jarang ditemui sebagai tempat tinggal sekarang ini. Mungkin karena warisan zaman penjajahan, jadi rumah Belanda dilestarikan oleh pemerintah dan masuk ke dalam cagar budaya. Tapi meskipun begitu, masih bisa ditemukan beberapa rumah Belanda yang mangkrak alias tak terurus. Peninggalan di zaman penjajahan tak lepas dari kisah seram. Salah satunya yakni peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Gedung-gedung dan rumah bekas hunian penjajah Belanda seringkali dikaitkan dengan kemunculan penampakan hantu, noni-noni, atau menir Belanda. Meskipun banyak orang pernah bertemu dan melihat penampakan para hantu Belanda ini, tapi keberadaan para hantu ini sendiri masih menjadi misteri hingga kini. Maksudnya, ada keterkaitan apa para hantu Belanda ini dengan bangunan Belanda di tempat mereka memunculkan diri? Dari sekian banyak sumber, Queen mendapatkan info jika konon di tempat-tempat hantu Belanda ini menampakkan diri, memang di situ pernah terjadi peristiwa tragis. Seperti misalnya sebuah gedung bekas kantor kereta api di Semarang. Gedung bekas kereta api ini sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Konon, ketika Belanda terdesak oleh tentara Jepang, banyak dari tentara Jepang ini yang memanfaatkan noni Belanda untuk memuaskan nafsunya. Tak hanya itu, setelah memuaskan nafsunya, para noni ini bukannya dibebaskan, namun dibunuh. Sejak saat itu, gedung bekas kantor kereta api Belanda itu dikenal angker dan kerap muncul hantu noni Belanda di sana. Menurut warga setempat, memang pernah melihat sosok yang memakai pakaian putih mondar-mandir di sekitar bangunan Belanda tersebut. Sosok itu tidak mengganggu, hanya mondar-mandir dengan wajah yang penuh noda darah. Lain lagi dengan hantu serdadu Belanda yang juga sering menampakkan diri di bangunan bekas kantor kereta api Belanda itu. Bukan hanya 1-2 orang yang mengaku melihat atau mendengar sendiri suara rintihan dari gedung tua tersebut. Konon, hantu noni dan serdadu Belanda ini memang kompak. Biasanya tiap muncul suara atau penampakan noni, maka tak lama kemudian akan disusul dengan derap langkah kaki serdadu Belanda. Memang, di lokasi tersebut dahulu merupakan medan perang antara Jepang dan Belanda. Banyak sekali serdadu Belanda yang tewas dan menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Dan sejak saat itu, kondisi bangunan bekas kantor kereta api Belanda itu menjadi kental dengan penampakan dan misteri serta aura tidak mengenakan. Lain lagi dengan kisah rumah Belanda di lokasi lainnya. Rumah Belanda yang ini berada di daerah Surabaya. Rumah Belanda yang mangkrak alias tak terurus ini entah siapa pemiliknya. Antara 30 atau 40 tahun yang lalu, rumah itu sempat menggegerkan daerah tersebut. Begini ceritanya.
Suatu hari ada seorang pemuda yang mencari sebuah alamat. Oleh penduduk setempat, pemuda tersebut diantarnyalah kepada rumah Belanda kosong tersebut. Memang, alamat yang dicari pemuda itu adalah rumah kosong itu. Pemuda itu jelas keheranan. Dia tidak percaya rumah itu sudah kosong. Bahkan sudah kosong sejak lama. Menurut pemuda tersebut, semalam dia mengantar seorang gadis Belanda ke rumah itu. Bahkan dia sempat singgah beberapa saat di rumah itu dan berbincang dengan anggota keluarga gadis Belanda itu di dalam rumah. Menurut warga di sekitar, sebenarnya itu bukan kejadian kali pertama. Sudah ada mungkin 2 atau 3 kali kejadian seperti itu. Seolah-olah rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga Belanda. Tetapi ketika keesokan harinya orang yang merasa telah mengantar gadis Belanda itu pulang ke rumah tersebut, mengunjungi kembali rumah itu, dia pun dibuat terkejut. Karena rumah tersebut kosong, rumputnya tinggi, dan tak ada penerangan di rumah itu. Bahkan seluruh dinding di bangunan itu hampir rata ditumbuhi lumut. Sampai sekarang tidak pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang pernah terjadi di dalam rumah Belanda tersebut. Sekarang ini, rumah Belanda itu terlihat lebih seram daripada tahun-tahun sebelumnya. Akar pohon beringin yang tumbuh di halaman rumah itu telah menembus dinding sampai ke ruang tengah. Sebagian atap sudah hancur. Ruangan-ruangan yang masih tersisa terasa lembab dan banyak dihuni oleh kelelawar. Nah, ini cerita dari lokasi yang berbeda, tapi masih di Surabaya. Begini ceritanya. Suatu malam ada 2 orang yang sedang meronda. Kebetulan di kampung mereka ada sebuah rumah Belanda. Kalau rumah Belanda yang ini bukan rumah Belanda yang tidak ada pemiliknya. Ya, rumah Belanda yang ini ternyata adalah milik dari cucu menir Belanda yang konon katanya menikah dengan gadis pribumi setempat. 2 orang yang sedang meronda malam itu melihat seorang menir Belanda setengah umur duduk di teras rumah. Tanpa rasa curiga, mereka pun menyapa dan bertanya, "Menir, kok masih di luar? Apa tidak tidur?" Menir Belanda itu menjawab, "Saya sedang menunggu teman." "Oh, baik menir. Permisi, kami mau meronda," pamit kedua orang tersebut. "Sebentar." Menir Belanda itu menghentikan langkah mereka. "Beri saya api. Saya mau merokok." Kedua orang itu menyodorkan korek kepada menir Belanda. Ketika mereka mendekat itulah mereka tahu kalau ada seperti bekas luka tembakan di kening menir Belanda tersebut. Bahkan darah segar mengucur dari lukanya. "Menir, kenapa?" tanya salah seorang dari mereka dengan terkejut. "Ini luka tembakan yang membuat saya dulu mati." Kedua orang peronda itu terkejut dan seketika menjadi pucat. Jelas, menir Belanda itu bukan manusia. Dan anehnya, yang membuat peronda itu semakin ketakutan adalah suasana di dalam rumah yang mendadak menjadi gelap gulita. Padahal sebelumnya rumah itu terlihat terang benderang. Setelah kejadian malam itu, setiap peronda
atau siapapun yang melintas di rumah Belanda di malam hari tidak berani lagi menengok, apalagi berhenti di depan rumah tersebut. Horor, begitu kata mereka. Nah, Sobat Queen, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya pengalaman bertemu hantu Belanda atau sesuatu misteri yang berhubungan dengan rumah Belanda? Yuk, berbagi dengan Queen agar teman-teman yang lain juga bisa mendengar kisah kalian.